Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Pada kali ini kita akan mengangkat sebuah alur cerita film yang berjudul King of Devil's Island. King of Devil's Island ini adalah drama yang efektif berlatar di Norwegia pada tahun 1915, yang dimana sebagian besar anak laki-laki yang tidak berbahaya menjadi sasaran hukuman tertentu. Dan bagaimana cerita dari film yang beranggaran besar yang mencetak rekor box office ini. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, siapkan Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja kita masuk intro. Di sebuah sekolah penjara Basto yang berdiri tahun 1900 sampai 1953 dan diperuntukkan khusus bagi anak-anak muda yang bermasalah. Dan film ini berdasarkan kisah nyata. Lalu, seorang remaja menceritakan dirinya adalah seorang pelaut dan menjadi hal biasa dalam menangkap paus di lautan lepas. Kemudian, tampak seorang anak muda yang bernama Erling, yang diperankan oleh Benjamin Halstead. Dengan pengawalan petugas, dia menaiki sebuah perahu untuk menuju sebuah pulau yang dimana sekolah penjara itu berada. Norwegia tahun 1915. Ketika sampai di sekolah penjara ini, terlihat pimpinan penjara yang bernama Besteirer melihat tahanan baru dan menugaskan seorang remaja suruhannya untuk memberi pelajaran kepada mereka dalam 3 minggu ke depan. Lalu, 2 tahanan baru tersebut kemudian bertemu dengan petugas di sana yang bernama Bredin. Mereka harus mengikuti aturan tidak boleh merokok dan meminum minuman keras, termasuk cabul dan banyak aturan lainnya. Mereka pun ditempatkan di sel C5 dan C19. Mereka kemudian menjalani prosedur awal umumnya sebuah penjara, dicukur rambut dan dimandikan. Setelah telanjang, mereka menuju sel mereka dan harus melalui ratusan narapidana lainnya. Erling kemudian dibawa menemui pimpinan penjara ini. Dia tampak dingin dan menakutkan. Luka di wajah Erling terungkap karena perlakuan dari polisi. Dia mengingatkan Erling untuk menjalankan disiplin di tempat ini, jika wajahnya tidak ingin jauh lebih buruk. Dia bahkan harus terbiasa mengucapkan, "Baiklah Tuan Besteirer." Dan rumah ini disebut sebagai milik orang tua temannya yang bernama Ole Fossen atau C1. Saat Erling atau C19 dibawa ke selnya, tampak seorang wanita yang bernama Astrid. Dia langsung mengatakan kurang setuju anak muda seperti dia harus berada di sini, karena akan menjadi seperti neraka. Seluruh bocah dari sel blok C kemudian ditugaskan untuk melakukan pekerjaan di sebuah tempat. Erling ditemani remaja yang bernama Olaf atau C1 untuk mengajarkannya membersihkan toilet. Saat mereka sedang membersihkan toilet, Erling mengatakan dia takkan lama berada di penjara ini. Kemudian terlihat C5 atau Ivar tidak bisa mengerjakan tugasnya mengangkat batu dinding. Dia kemudian dipindahkan untuk mencuci pakaian. Olaf mengatakan kepada Erling bahwa dulu ada yang pernah mencoba melarikan diri dari tempat ini, namun dia tidak berhasil. Dan dia akan mencegah siapapun untuk melakukan hal yang sama. Terungkap, Olaf sudah berada di sini selama 6 tahun. Olaf kemudian menanyakan apakah benar Erling telah membunuh orang, namun dia tidak mau membahasnya. Erling kemudian melihat sebuah gudang perahu di ujung pulau ini, dan dia berlari ke sana. Dia melihat sebuah perahu di dalamnya. Tiba-tiba, Astrid terlihat berada di sana dengan anjingnya, dan dia pun langsung berlari. Tak lama setelah itu, petugas penjara datang dan membawa kembali Erling. Dia pun mendapat hukuman. Saat semua bocah disuruh tidur, tiba-tiba Ivar memanggil petugas karena dia tidak menemukan jam tangannya. Dan petugas menemukan jam tangan itu di ranjang seorang bocah C9 dan ini hukuman untuknya.
Meray. Di pagi harinya, Erling masuk ke kamar mandi dan remaja itu kembali membuat ulah. Dia menghalanginya dan ini yang dilakukan oleh Erling. Dan ketika pelajaran agama, setiap anak bergiliran untuk membaca kitab. Namun saat giliran Erling dipanggil, dia hanya terdiam. Kemudian Olaf menggantikannya. Ivar pun dipanggil petugas penjara dan mendapatkan kehormatan untuk menjadi penyanyi dalam sebuah acara. Kemudian Olaf membacakan surat cinta dari pacarnya Erling di sebuah toilet. Ini karena Erling ternyata buta huruf. Seluruh bocah hari itu harus membersihkan diri mereka sampai lubang telinga, karena petugas akan melakukan pengecekan. Ketika semua narapidana dikumpulkan di lapangan, Brettin memeriksa mereka satu persatu. Dan ketika giliran Erling, dia malah mengatakan mencium aroma minuman keras dari mulut Brettin. Tentu saja perkataannya membuat semua bocah berpaling. Dan ini hukuman untuk Erling. Dan saat Besteirer datang, Erling mengatakan minta maaf atas perlakuannya. Namun dia menganggap Erling tidak sungguh-sungguh. Erling kemudian menjawab harusnya dia tidak berada di tempat ini. Karena ucapan itu, dia menyuruh Erling kembali mengangkat semua batu itu ke tempat semula. Udah kayak Jenderal Irwin di film The Last Castle. Saat Erling kembali ke ruangannya, dia melihat bocah brengsek itu membaca surat cinta miliknya dan inilah yang dilakukan Erling. Petugas memutuskan membawa mereka bertiga ke tengah hutan, dan ini tugas yang diberikan kepada mereka. Erling bahkan dengan sengaja mematahkan gergaji kayu itu. Mereka bertiga tidur di ruangan isolasi dan terlihat Erling membagi dua gergaji yang patah itu dan menyembunyikannya. Erling meminta Olaf untuk menulis surat tentang cerita pelaut yang memburu ikan paus seperti kisahnya. Dan Erling adalah seorang harpuner atau pemburu paus yang menggunakan tombak. Di sini mereka bertiga tampak begitu kelelahan dalam menjalani hukumannya. Makanan untuk mereka pun hanya beberapa tulang ikan seperti untuk kucing saja. C9 bahkan berencana memakan jamur beracun, namun Olaf melarangnya. Besteirer kemudian datang dan Erling mengatakan mereka sekarang sudah paham karena berada di perahu yang sama. Mereka bertiga akhirnya dikembalikan ke tempat semula dan dapat menikmati makanan pada umumnya dengan anak lainnya. Malam pun tiba. C9 dan Erling meminta izin ke toilet. Di sana, mereka menyembunyikan gergaji itu dan membungkusnya. Dan Brettin terlihat meminta kenaikan gaji setelah dirinya bekerja di tempat ini selama 9 tahun. Namun, kepala sekolah penjara ini mengatakan ini bukan keputusannya. Saat akan menuju ladang untuk mengambil gandum, Ivar mengajukan diri ikut bekerja di sana. Dia terlihat memegang pisau. Olaf meminta Erling jangan melarikan diri sebelum dirinya keluar dari penjara ini dan itu tidak lama lagi. Terlihat C5 dengan sengaja menyayat tangannya. Erling dan Olaf membawanya ke klinik. Di sana ternyata Erling mencuri sebuah kunci. Di toilet bersama C9 mereka menyembunyikan kunci tersebut, lantas memakan jamur beracun. Saat malam tiba, mereka berdua kesakitan dan muntah-muntah, kemudian dibawa ke klinik. Saat tidur di sana, Erling berusaha kabur, namun C9 tampak masih tidak sadarkan diri. Tapi, Ivar melihatnya dan ingin kabur bersamanya. Karena Erling menolaknya, dia melaporkannya kepada Brettin.
dan Ivar disebut penjilat oleh teman-temannya. Semua anak pun dikumpulkan. Kepala pengasuh tampak sangat kecewa karena Erling berhasil melarikan diri untuk pertama kalinya. Tapi dia memastikan Erling akan ditemukan dan dibawa kembali ke sini. Saat kembali ke ruangannya, C9 tampak senang karena Erling berhasil melarikan diri. Namun berbeda bagi Olaf dan Ivar yang tampak murung. Tiba-tiba mereka melihat Erling dibawa kembali ke penjara sekolah ini. Dan ini hukuman bagi Erling. Ja, mellan linjerna. Olaf dan Erling kemudian terlibat perkelahian di toilet. Regler för sånt då. Lovte man ditt jävel! Innan oss nu snart ska få signaturen. Dan ketika sedang makan, Olaf melihat pundak Ivar mengalami memar. Olaf kemudian masuk ke ruangan kepala dan mengatakan Bradhin telah mencabuli Ivar. Namun, Ivar menolak permintaan Olaf untuk melaporkannya. Kepala pengasuh itu hanya memindahkan Ivar untuk bekerja di hutan. Ivar tampak tidak kuat untuk mengangkat sebuah kayu saja dan akan ditempatkan kembali di ruang cuci pakaian. Saat disuruh menyalakan api, tidak diduga, Ivar pergi ke laut. Erling mencarinya dan menemukan Ivar telah tewas mengambang. Saat semua bocah sedang makan siang, Bradhin terlihat masuk dan Erling langsung berdiri. Dia tidak mau menerima perintahnya untuk duduk. Bahkan bocah lain melemparinya. Erling dipanggil kepala dan dia diancam masuk penjara sesungguhnya jika melawan kembali. Giliran Bradhin yang kemudian didatangi kepala sekolah penjara ini. Dia sudah mengetahui fakta bahwa Bradhin telah mencabuli Ivar. Dan dia dengan mudah akan mengeluarkannya. Namun Bradhin mengancam balik Besteirer bahwa dana yang diperuntukkan untuk sekolah ini telah dia gunakan untuk kepentingan pribadi bersama istri mudanya. Terlihat Bradhin akhirnya meninggalkan sekolah ini. Tampak semua bocah bersorak senang melihat hal ini. Lalu, pengawas sekolah penjara ini kemudian datang dan melakukan penilaian di sana. Dia bernama Nyonya Vossen. Dia kemudian bertanya kepada Erling dan dia menjawabnya dengan nada sentimen. Besteirer bahkan menutupi fakta bahwa Ivar yang tewas bunuh diri dikatakan mencoba melarikan diri karena sulit diatur dan dikendalikan. Olaf mengatakan kepada Erling dirinya akan bebas dalam 1 minggu lagi, namun tampak keraguan dalam dirinya. Para pengawas itu pun kembali pulang bersama Astrid yang dijadikan istri mudanya oleh Besteirer. Olaf menulis kisah hidup Erling yang menjadi pelaut dan bahkan dia memasukkan Olaf dalam kisahnya sebagai sahabat sejati. Di gereja, 2 orang yang akan bebas dari sekolah penjara ini dipanggil dan diberikan surat kebebasan. Namun ketika giliran Olaf, tampak amarahnya hampir tidak bisa dipendam kepada kepala penjara ini. Olaf kemudian mengemas barangnya dan melakukan salam perpisahan kepada seluruh temannya. Ketika keluar dari ruangannya, Olaf terkejut karena Bradhin ada di sana. Tentu saja, itu tidak sesuai dengan perkiraan mereka bahwa dia telah dipecat oleh Besteirer. Erling pun begitu terkejut melihat Bradhin ada di sana. Tidak diduga, Olaf kembali lagi dan ini yang dia lakukan dengan Erling. Karena aksi mereka itu, mereka harus mendapat hukuman berada di ruang isolasi. Penjaga bernama Bijen diminta bantuan oleh mereka karena dia kenal baik kepada seluruh bocah. Mereka bertiga tampak menderita berada di ruangan ini. Allesammans färdiga av allt.
Hingga penjaga yang baik itu datang lagi dan dengan sengaja tidak menggembok selnya. Ketika Brad Hinn datang, ini yang dilakukan Erling dan kedua temannya. Naas, kaki Olaf terjepit oleh pintu itu. Saat mereka berhasil keluar, Olaf mengejar Brad Hinn. Seluruh bocah satu persatu melihat kejadian ini, dan kita lihat guys. Hampir seluruh penjaga mereka lumpuhkan. Brad Hinn kabur dan masuk ke sebuah gudang jerami. Terlihat ada yang sibuk merampas makanan. Terlihat juga ada yang sibuk mengejar penjaga lain. Brad Hinn tampak tidak berdaya ketika Bijen memukulnya. Giliran Besteirer yang mereka incar untuk dihajar. Slipp bestyraren fram. Farväl bestyrer! Brad Hinn hampir digantung hidup-hidup dan bahkan akan dibakar di sana. Namun Erling yang masih punya hati membebaskannya. Han sier at vi skal avbrenne. Olaf terlihat duduk di kursi Besteirer. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata polisi menghubungi mereka. Dia mengatakan ingin langsung berbicara dengan Raja Norwegia karena dia adalah raja dari Bestoy. Mereka kemudian mengeluarkan sebuah perahu dari gudang. Namun ternyata perahu besar dari kepolisian telah datang ke sana. Satu persatu bocah ini ditangkap. Bahkan ada yang bersembunyi di dalam lemari makanan. Hingga akhirnya mereka dikumpulkan kembali di lapangan. Terlihat Brad Hinn ditandu oleh petugas. Hingga menyisakan Erling, Olaf, dan C9 yang melihat seekor rusa datang dari daratan. Itu artinya laut telah membeku dan ada jalan keluar dari tempat ini. Namun sayang, C9 harus tertembak di kakinya dan tertangkap. Tinggal Erling dan Olaf yang tidak henti berlari. Karena sudah tidak kuat, Erling kemudian menggendongnya. Namun naas, sebagian laut belum membeku dan mereka harus berhati-hati melintasi jalur itu. Olaf akhirnya berhasil melintasinya, dan sekarang giliran Erling. Erling sudah merasa tidak mampu. Dia hanya meminta surat itu dikirimkan untuk adik perempuannya. Erling harus tewas tenggelam di sana.
Singkat cerita, Olaf yang telah dewasa berada di sebuah kapal layar dan menjadi seorang pelaut seperti yang dilakukan sahabatnya Erling. Dan inilah video asli dari sekolah penjara itu. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari King of Devil Island ini? Ada pemandangan yang mengerikan ketika dua anak laki-laki mencoba melarikan diri melintasi es tipis. Film ini diputar dengan baik dan melibatkan bocah-bocah. Tetapi dalam satu atau lain bentuk, ini adalah cerita yang sering diceritakan atau mainstream. Namun, terlepas dari semua kekurangannya, ada Koppa yang menyempurnakannya. Juara! Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy!